Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, suatu kali dokter atau para dokter di rumah sakit jiwa di Grogol sana itu ingin memulangkan pasien. Tapi sebelum pulang nih dipastikan dulu pasiennya udah sembuh atau belum nih. Maka ada tes terakhir yang dilalui oleh pasien, di mana pasien ini disuruh duduk, dikasih ember, dikasih pancingan. Nah, coba kau mancing di sini. Pasien ini ya dia mancing gitu. Mancing gitu kan. Mancing. Gitu dari pagi sampai sore dia mancing aja di ember, pegang pancing duduk depan ember. Di saat jam besuk datang, kira-kira jam 12 itu orang-orang melihat, kau mancing dapat nggak? Apa jawaban pasien tadi? Mikir katanya. Mancingnya di ember kok dapat. Padahal dia itu pasien gila. Ya kan? Jadi di saat di tengah kegilaan seseorang gitu, itu ada sekian persen itu masih ada lah otak warasnya gitu. Nah, kita menceritakan kondisi masyarakat kita ini, kita kan udah menjelaskan siapa Yusuf Mansur, siapa apa tema-tema bagaimana dia meraup uang dari masyarakat. Tapi nanti satu dua ada nanti seperti pasien gila tadi itu. Ya kan? Dia tiba-tiba menggugat kita gitu. Misalnya ya, kira-kira 2 hari yang lalu tuh saya bikin video. Itu ada yang mengatakan, oh, tak berani, basi, penipu. Saya membaca ini siapa ini orang ini. Saya telusuri, oh dia kerjaannya apa gitu. Maka saya berkesimpulan ya seperti kasus dari pasien atau periode terakhir dari cerita pasien gila di rumah sakit jiwa. Ya sekian persen masih ada lah kadang-kadang dia mencoba memakai akalnya. Nah di tengah masyarakat sekarang ini seperti itu. Umumnya sekarang boleh dilihat gitu. Kalau ditanya kepada mereka bagaimana pandangannya tentang Yusuf Mansur. Kalau kita tanya ya supir Grab atau supir taksi gitu. Mungkin 9 dari 10 itu akan mengatakan siapa Yusuf Mansur, dia akan penipu pak gitu-gitu kan. Ada yang bilang bangsat dia pak gitu. Tapi nanti ada itu tiba-tiba kita ketemu, oh dia senang sekali. Kenapa Anda senang gitu? Pingin kaya pak gitu. Udah pernah dicoba belum? Ya belum, kalau udah saya coba saya nggak mungkin jadi sopir Grab lagi pak. Nah, cobalah, saya bilang gitu aja. Anda udah kenal? Ya kenal sih di YouTube pernah lihat gitu. Aduh. Nah, seperti itulah kondisi sekarang ini di tengah masyarakat. Jadi mayoritas sekarang ini mengatakan dia itu sudah tidak ada itu ciri-ciri atau membawa pelajaran agama yang baik untuk masyarakat gitu. Tapi ya nanti satu dua ada aja yang mau bela-bela itu. Kita tak tahu apakah itu Yusuf Mansur sendiri atau teman-teman dekatnya atau orang-orang yang mencoba mengambil keuntungan dari situasi ini. Maksudnya gimana? Yusuf Mansur di tengah situasi yang seperti itu dikejar di mana-mana, ada aja orang nanti yang ingin apa ya mendekatkan diri kepada Yusuf Mansur. Dulu ingat kan? Dulu itu ada yang mau menjadi penjilat Yusuf Mansur. Malah dia berniat untuk melaporkan orang ke Bareskrim. Tapi kemudian dia ketika diajak itu bertemu korban nggak mau. Ayo ketemu korban-korban, nggak mau dia. Karena memang otaknya itu bertujuan bagaimana mendapatkan uang dari Yusuf Mansur. Tapi Yusuf Mansur mau dapat duit dari dia. Yusuf Mansur akan bilang, iya. Tapi dalam hati, siapa lo? Gue udah pulang dari sini, kan gitu kan. Nah, akhirnya dia pergi, mungkin nggak dapat kali itu. Nah, sekarang pangkatnya naik. Dia jadi jongos, jongosnya pengusaha sekarang ini, salah satu naga disebut orang, yang sedang bermasalah di pagar laut, pemagaran laut,
di Tanjung Pasir sana. Nah, ini kawan yang suka kritik ini, kita harap mungkin dia akan ke sana gitu. Dinaikkan apa dulu, grade dulu. Bagaimana kesetiaannya sebagai seorang yang sedang sakit jiwa gitu. Jadi begitu yang kita komentari. Tapi kita harus yakin para pemirsa, di saat kebenaran yang kita sampaikan ini, itu kita nggak perlu sokongan sana sini, pasti hati, jiwa para pendengar itu akan bisa membenarkan apa yang kita sampaikan. Artinya cerita-cerita agama yang dibawa oleh Yusuf Mansur itu isinya adalah kurafat. Kurafat aja, isinya kurafat, cerita bohong, cerita palsu, yang tujuan akhirnya bagaimana meraup uang dari jemaah, udah enggak lebih dari itu. Kalau nanti misalnya ada perjuangan, nggak mau dia. Paling tinggi itu, ya kan dulu ketika namanya belum dibuka ke publik seperti sekarang. Ada itu masjid hancur di Tolikara gitu. Wah, dia bolehlah nyumbang doa kita, tetap masjid hancur juga gitu. Jadi ketika seorang berada di jalan kebenaran, itu kegelapan itu pasti akan pergi. Pasti akan pergi. Dan kita akan melihat ya Yusuf Mansur gitu bersama orang-orang yang membela itu akan tergulung. Paling-paling sekarang ini kita lihat ya, di mana dia bisa muncul. Dia bisa muncul seperti yang kita lihat, kalau di Jawa Barat sekarang ini dia ada berat. Karena para Baklawi itu ditentang oleh ulama-ulama, oleh kiai, juga ditentang oleh penguasa. Di Banten misalnya nih, di Banten itu dia akan ketemu dengan dedengkotnya yang nilai-nilai ilmiahnya tidak sanggup dipatahkan, ya kan, oleh para Baklawi. Berat dia di daerah sana. Yusuf Mansur biasa kan di belakang kelompok ini nih. Baklawi cerita kuburan, dia menyediakan kuburan juga. Baklawi bangun bisnis kuburan, dia menyediakan mobilnya untuk transportasi ziarah kuburan. Ya kan? Nah, yang kedua nanti yang paling kuat lagi itu misalnya di Jawa Timur, Madura. Itu mungkin pasarnya masih laku gitu. Tapi dengan tersebarnya informasi dan komunikasi sekarang ini berat dia. Tiap hari serangan nggak akan berhenti gitu. Itu juga nanti di daerah Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, itu masih banyak itu. Kemudian nanti di Kalimantan Timur. Tapi dengan bangkitnya perlawanan terhadap apa itu Baklawi, apa itu Yusuf Mansur, dia nggak bisa menahannya. Gimana cara menahannya? Paling-paling dia akan datang nanti melaporkan orang ke kepolisian. Tapi itu berat, panjang lagi ceritanya. Tapi dalil-dalil, argumen-argumen yang kita sampaikan ini nggak mungkin bisa dia bantah. Nggak mungkin. Kenapa? Karena apa yang disampaikan oleh Yusuf Mansur itu nggak ada dasarnya. Dan dia tidak pernah membawa pelajaran agama ke tengah masyarakat. Paling kalau ada masalah fikih, ya fikih kan boleh aja ikhtilaf. Tapi ikhtilaf yang dia maksud itu keluar dari ikhtilaf yang disepakati oleh ulama. Itu ya. Jadi kita melihat Yusuf Mansur itu ke depannya makin lama dia makin terjepit. Dapat duit ya mungkin ya, karena ada aja orang yang masih simpati ya, itu kan terserah lah ya. Tapi itu sedikit. Sama lah di zaman awal-awal Islam itu ketika Nabi datang, orang berbondong-bondong masuk Islam ya, tepatnya setelah Futuh Makkah. Tapi ada nggak yang masih nggak mau diajak oleh Nabi Muhammad? Ya ada juga. Setiap perubahan sosial kan senantiasa ada seperti itu. Nah, apa cerita Yusuf Mansur? Mula-mula orang kan senang nih, mau cepat kaya gitu. Tetapi begitu dipraktekkan, kan hasilnya mau kosong semua, nggak ada orang yang kaya. Termasuk nanti penjilat-penjilat di sekitar Yusuf Mansur nggak kaya juga. Karena Yusuf Mansur nggak mungkin membagi apa yang dia dapat kepada penjilatnya itu. Maka satu persatu ya orang itu lari.
Penjilat itu mungkin mengkelompokkan dirinya sahabat Yusuf Mansur. Itu loh, kita ke rumah lu kan gitu dia. Kamu siapa? Sahabat Yusuf Mansur. Tapi itu kan lari semua nanti. Kenapa? Karena tujuannya itu mendapatkan sesuatu. Begitu dekat Yusuf Mansur nggak dapat. Bahkan Yusuf Mansurnya nggak bisa dihubungin kadang-kadang kan susah dia. Akhirnya satu persatu bubar. Gitu. Jadi apa yang kita sampaikan? Bahwa Yusuf Mansur dengan kerjaannya itu menipu masyarakat, itu benar. Kalau nggak percaya itu tanya aja tuh. Salah satu di antara ke masjid kota wisata di Cibubur itu 55 miliar Pak. Digarong oleh Yusuf Mansur. Lalu dipindahin membeli tanah. Di atas tanah itu dibangun warung steak and shake. Itu keyakinan dan fakta yang dikemukakan oleh jamaah masjid kota wisata. Terus bilang saya itu nanti penipu gitu. Penipu apa? Nah di situ nanti dia mencoba membangun bercerita tentang bisnis. Siapa juga bisa kalau cerita bisnis dari uangnya udah ada mah. Gitu kan? Nah itu yang terjadi. Nah dulu ada orang yang membela-bela Yusuf, ayo kita ke tempat kepada jemaah yang jadi korbannya gitu. Oh mereka nggak mau. Yaudah kalau ente jadi lawyer saja gitu. Kira kabur juga. Nah ini terakhir ada lagi 1-2 yang muncul. Kita melihat seperti itu saja. Nah, sebentar lagi ada yang Yusuf Mansur tak mungkin ditangkap. Yang memastikan itu siapa gitu. Kepastian itu hanya ada di tangan Allah. Iya kan? Kita hanya berjuang sesuai dengan data dan dokumen serta informasi yang kita terima. Di luar itu ya, misalnya nih ya, itu Zaini Mustafa menang di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Tapi kan kemudian di Mahkamah Agung dia dikalahkan, alasannya itu tidak sesuai dengan administrasi. Di administrasi peradilan yang dibahas gitu. Ya nggak nyambung jadinya. Maka kalah dia. Terus kita gimana? Berhenti gitu? Enggak. Dia tetap saja gitu. Jadi tunggu saja kita melihat orang-orang di sekitar Yusuf Mansur itu mudah-mudahan sakitnya itu sembuh gitu. Dan dia bisa berpikir secara rasional dan kasihan kepada korban-korban yang bergelimpangan yang ditinggalkan oleh Yusuf Mansur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.